Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Oke guys, di video hari ini kita akan melanjutkan prediksi soal UMPT KIN tahun 2024 dan sekarang kita udah berada di part yang ke-12. Wow, Masya Allah. Hari ini tuh kita udah sampai di nomor 36 guys. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 11 sebelumnya, itu silakan kalian nonton terlebih dahulu ya, karena di setiap soal itu aku bahas yang berbeda-beda. Setiap video aku bahas soal yang beda ya, jadi kalian harus nonton semuanya. Oke deh, jadi langsung aja ya guys, di video malam ini itu aku bahas matematika lagi, karena kemarin udah agama, analogi, literasi membaca, bahasa Arab, bahasa Inggris belum ya. Nah, jadi sekarang matematika lagi nih. Jadi langsung aja ya. Sekarang kita udah nomor 36. Oke deh, langsung aja guys. Kita baca dulu soalnya terlebih dahulu. Penyelesaian persamaan 3 log X kuadrat dikurang 8X tambah 20 sama dengan 3 log 8 adalah X1 dan X2 dengan ketentuan X2 ini lebih kecil dari X1. Nah, jadi cara baca soal matematika seperti ini ya. Oke, jadi apa pertanyaannya nih dari soalnya? Yaitu nilai dari 2 log X1 dikurang X2 adalah titik-titik. Oke, kita lihat optionnya. A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke deh. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab duluan, boleh di pause dulu videonya. Tapi kalau misalnya kalian udah angkat tangan, oke deh, langsung aja ya kita bahas soalnya. Oke, pertama-tama ini merupakan soal logaritma ya teman-teman, di mana logaritma itu adalah soal yang nggak pernah alfa di ujian, baik itu soal ujian UMPT KIN maupun SNBT atau UTBK, itu pasti dia selalu naik ya kalau logaritma. Jadi kalian wajib banget tahu menyelesaikan soal logaritma. Oke, kita tulis soalnya dulu ya. Soalnya yaitu persamaannya 3 log X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 20 sama dengan 3 log 8. Oke, nah jadi ini adalah soalnya. Ini gampang banget teman-teman, serius deh. Kalau misalnya kalian udah paham caranya, ini kurang dari 1 menit kalian sudah bisa mengerjakan. Oke, perlu kalian ketahui bahwa untuk sifat logaritma, kalau dia ada sama 3 log dan 3 log, itu kita bisa coret. Atau di sifatnya itu nilainya 1. Nah, jadi kita bisa coret asalkan dia sama bilangan pokoknya ya. Di sini 3, di sini 3, jadi bisa tercoret. Nah, jadi sisanya tinggal X kuadrat dikurang 8X ditambah 20 sama dengan 8. Nah, 8 ini bisa kita pindah ruaskan ya. Bisa kita pindah ruaskan ke sini. Nah, 8 itu kan positif ya. Kalau dia berpindah ruas, maka dia menjadi negatif 8. Nah, di sini sama dengan 0. Oke, paham ya? Kenapa Kak dia negatif 8? Karena dia pindah ruas. Dari sebelah sini dia pindah jembatan ya, pindah sama dengan artinya. Jadi dia berubah tandanya. Oke, kita turunkan X kuadrat dikurang 8X tambah 20 dikurang 8. Jadi sisanya X kuadrat dikurang 8X. Nah, ini bisa kita hitung ya. 20 dikurang 8 berapa? Positif 12 ya. Sama dengan 0. Nah, untuk bilangan atau persamaan ini tuh bisa kita jabarkan teman-teman. Jadi kita mencari angka yang ketika dijumlah dia mendapat 8. Sesuai dengan ini 8X. Dan ketika dia dikali dia mendapat angka 12. Nah, itu adalah trik untuk menjabarkan ya. Jadi kalian harus mencari angka-angka yang ketika dijumlah dapat 8 dan ketika dikali mendapat 12. Nah, aku dapat angkanya nih, yaitu angka 6 dengan angka 2. Ketika dijumlah dapat 8 kan, kalau dikali dapat 12. Nah, jadi kita jabarkan saja menjadi X dikurang 6, kemudian X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini hasil penjabarannya ya. Kalau ada yang nanya gimana dapat 6 sama 2,
Ya, ini hasil penjabaran yang aku sebutin tadi. 6 sama 2 hasil penjabaran yang aku sebutin tadi ya. Ketika dijumlah dapat 8 dan ketika dikali dapat 12. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nih. Ada X kurang 6. Untuk persamaan pertama yaitu X kurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan positif 6. Kenapa positif kalian nih? Karena dia pindah ruas. Ini kan negatif. Ketika dia pindah ruas, maka dia berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kalau X kita pindah ruas lagi jadi positif 2. Oke, muncul pertanyaan lagi. Kenapa positif? Karena ini juga negatif ketika pindah ruas menjadi positif. Nah, kita sudah dapat nilai X1 sama X2-nya. Jadi X1-nya itu sama dengan 6. Kemudian X2-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita lihat nih, apa tadi pertanyaannya? Nilai dari 2 log X1 kurang X2. Kita langsung masukkan aja. 2 log X1 dikurang X2. Nah, jadi sama dengan 2 log X1-nya berapa? 6. X2-nya berapa? 2. Nah, jadi tinggal dikurang aja. Jadi sisa 2 log 6 kurang 2 berapa? 4. Nah, jadi 2 log 4. Tapi dilihat di option di sini dia mencari angka yang sederhana. Jadi kita ubah dulu. Caranya yaitu sama dengan 2 log. Nah, 4 ini berapa? 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 dapat 4. Nah, ini 2 log 2, 1 atau habis, jadi sisa 2. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option B. Nah, gampang banget kan teman-teman? Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau soalnya itu gampang banget kalau misalnya kalian udah paham caranya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh banget komen di bawah. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tuh udah buatin kalian ebook premium buat kalian pakai belajar sebelum ujian UMPTKIN. Nah, ini tuh ada ebook ya untuk soalnya dan yang di bawahnya itu ebook untuk pembahasannya. Jadi kalian gak bakal bingung lagi untuk mempelajarinya. Kalau misalnya kalian order, selain dari ebooknya, ini aku bakal kasih kalian bonus file untuk soal UMPTKIN. Yang pertama kode 1911 dan yang kedua kode 1917. Terus aku juga bakal kasih kalian pembahasan tryout 1, 2, sampai 5. Nah, jadi kalian bebas akses tanpa syarat apapun. Jadi buat kalian yang ketinggalan kemarin, gak apa-apa, tenang aja, aku akan kasih semua pembahasannya. Jadi kalian tetap bisa mengetahui soalnya. Bukan hanya itu, aku juga bakal kasih soal simulasi SNBT, kosakata bahasa Arab. Kalian lihat ini tuh penting banget kalian pelajari sebelum ujian UMPTKIN. Terus aku juga bakal kasih bank soal TPA. Jadi kalian gak bakal rugi banget kalau misalnya order ebook premium. Oke, mungkin diantara kalian masih ada yang ragu untuk order ebook ini, tapi di sini aku bakal kasih lihat kalian. Ini peserta aku kemarin yang tahun 2023, ada Nabila. Alhamdulillah mereka lolos karena order ebook premium, belajar dari ebook premium ya. Kalian bisa baca aja lah sendiri, ini dari peserta aku di tahun kemarin, tahun 2023. Alhamdulillah banyak yang lolos. Nah, jadi aku doakan semoga yang order ebook premium tahun ini juga bisa lolos seperti mereka. Nah, terakhir guys, ini fasilitas baru yang aku adain buat kalian yang order ebook premium, yaitu kalian bisa belajar bersama aku lewat aplikasi Zoom. Jadi kalian gak belajar cuma lewat ebook ya, tapi bisa belajar bareng aku langsung lewat aplikasi Zoom. Ini guys, ada satu ketinggalan chat aku sama Tiara. Dia juga peserta tahun 2023, tapi lumayan akrab sama aku karena dia sering aktif banget di Zoom. Dan alhamdulillah dia juga lolos. Nah, jadi buat kalian yang mau order ebook premium, boleh langsung chat WhatsApp aku itu di atas ya, 0882 4785 4631, oke? Oke guys, selanjutnya kita ke soal nomor 37. Nah, di sini ada materi matriks. Nah, jadi sekarang kita udah berada di soal nomor 37 ya. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Diketahui matriks A, ini ya matriksnya. Kemudian matriks B. Oke, ini matriksnya. Pertanyaannya apa? Nilai determinan dari A kali B sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat optionnya A minus 260
B minus 242, C 242, D 260, dan E 278. Optionnya sedikit mengecoh ya teman-teman, karena cuman beda negatif dan positifnya aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham determinan dari matriks, itu kalian bisa salah ya jawabnya. Jadi langsung aja mari kita kerja soalnya. Kita tulis dulu yang ditanyakan adalah determinan A dikali B. Oke, kita tulis dulu matriks dari A-nya yaitu 4, 3, 2, dan minus 4. Oke, kemudian matriks B berarti ini dikali ya. Dikali dengan matriks B-nya berapa? 5, minus 3, 2, dan 1. Oke, ini adalah matriks A dan B ya, sesuai dengan di sini soalnya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, dari manakah ambilnya ya? Dari soalnya ya, itu ada matriks A dan B. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah yang paling pusing kalau misalnya kalian belum paham trik dari matriks, yaitu mendatar dikali menurun. Nah, ini istilah aku dalam matematika ya, kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Artinya kita kali yang mendatar dengan menurun. Maksudnya gimana nih Kak Len? Artinya kalian kali yang ini dulu mendatar sama menurun yang ini. Oke, kita langsung aja ya. Nih aku ganti dulu biar kentara. Jadi kita kali 4 dulu. 4 kali 5 berapa? 20. Oke, terus kita kali 3 kali 2 berapa? 6-nya, jadi positif 6. Nah, oke, selanjutnya kenapa 6-nya hilang? 6. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu, selanjutnya kita akan kali lagi mendatar yang ini dengan menurun yang ini. Oke, jadi berapa? 2 dikali 5. Berapa? 10. Kemudian minus 4 dikali dengan 2. Jadi ditambah minus 8. Oke, paham ya? Jadi triknya itu mendatar kali menurun. Jadi silakan kalian pahami ini cara mengali matriks. Nah, selanjutnya saya hapus dulu karena ini sudah terlalu banyak coret-coretannya ya. Kita hapus dulu yang ini supaya makin kentara nih. Nah, yang sebelah sini kan tadi udah ya. Selanjutnya kita beralih ke sebelah sini. Nah, jadi yang kita kali lagi ingat mendatar kali menurun. Nah, jadi kita kali 43 mendatar ini dengan yang ini. Karena yang ini tadi udah kan, jadi sebelah sini lagi. Kita kali berapa tuh? 4 dikali minus 3, jadi minus 12 ya, minus 12. Nah, selanjutnya 3 dikali 1, jadi positif 3. Nah, sudah yang di atas, kita kali lagi yang di bawah dengan yang ini, sama. 2 kali minus 3. 2 kali minus 3 berapa? Minus 6 ditambah dengan minus 4 dikali 1. Jadi minus 4. Nah, sekarang ini kita hitung aja. 20 ditambah 6. Ini ya. Jadi hasilnya 26. Minus 12 ditambah 3, hasilnya minus 9. 10 ditambah minus 8, hasilnya minus 2. Positif ya, positif 2. Kemudian minus 6 tambah minus 4, hasilnya minus 10. Nah, sekarang yang ditanyakan apa tadi? A dikali B ya. A dikali B. Jadi determinan A dikali B sama dengan ini, tinggal kalian kali silang aja. Ini 26 kali minus 10, jadi 26 dikali minus 10, kemudian dikurang dengan ini 2 dikali minus 9. Nah, jadi kali silang aja. 26 kali minus 10 itu minus 260 ya. Kemudian minus 2 kali minus 9 jadi positif 18. Nah, terakhir minus 260 tambah 18 adalah minus 200, berapa itu? 60 kurang 18 berarti 42. Oke, kita lihat dulu di option. Apakah ada minus 242? B ya jawabannya. Nah, jadi sama tadi dengan jawabannya 36 ya, juga B. Oke, gampang kan teman-teman?
Sebenarnya ini gampang ya, mungkin cuman cara menjelaskan saya agak lama karena saya mau kalian paham cara demi cara, langkah demi langkah, supaya kalau misalnya kalian mengulang-ulang terus videonya itu kalian paham. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham, silahkan ulangi lagi videonya ya. Kembali lagi saya tekankan tadi bahwa untuk matriks itu cara perkaliannya ingat saja, datar kali menurun. Itu ya istilah saya kalau mau hafal cepat matriks. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh banget langsung komen di bawah.